Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ikhwani, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya dan keistiqomahannya kepada kita semua dalam menempuh atau menuntut ilmu agama, dalam menghadiri kajian-kajian keislaman, entah itu dalam tema akidah, dalam tema adab dan akhlak, entah dalam tema tazkiyatun nufus atau tema fikih, usul fikih, atau pembahasan-pembahasan yang lainnya. Semoga Allah berikan kita senantiasa semangat dan keistiqomahan, karena ya, dengan hal-hal itulah kita menghabiskan umur kita, menghabiskan dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang kelak bisa kita harapkan memperberat timbangan amal kebaikan kita di yaumul qiyamah. Dan pada kesempatan di malam hari ini, sebagaimana yang tertera dalam flyer atau poster kajian, masih melanjutkan tema definisi atau mengenal atau pengertian tentang ijtihad dan taklid, yang mana di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi ijtihad, siapa itu mujtahid, syarat-syarat ketentuannya seorang bisa menjadi mujtahid itu apa saja, dan bagaimana ya. Kemudian kemarin kita sudah mulai masuk ke pembahasan perkara taklid ya. Taklid itu sebagaimana kemarin dijelaskan, ada beberapa definisi yang dibawakan oleh para ulama. Di antaranya akhdhu madhhabil ghairi bi ghairi ma'rifati dalilih, yaitu mengambil pendapat orang lain dengan tanpa mengetahui landasan dari pendapat itu apa, atau mengambil ya pendapat tentang hukum suatu masalah tanpa kita mengetahui argumentasinya apa. Intinya terima secara wutuh, wutuan, ini perkara ini halal halal, haram haram, sunnah sunnah, tanpa kita mengetahui sisi dalil yang digunakan untuk pijakan atau argumen oleh si ulama tadi apa. Itu namanya taklid. Atau dalam definisi yang lain seperti yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin kemarin ya, definisi taklid artinya adalah ittiba'u man laisa qauluhu hujjah. Ittiba'u man laisa qauluhu hujjah, itu mengikuti orang yang sejatinya perkataannya bukan sebagai hujjah ya. Mengikuti orang yang perkataannya sebenarnya bukan hujjah. Adapun kalau mengikuti orang yang perkataannya hujjah, maka itu namanya bukan taklid. Seperti kita mengikuti Nabi langsung gitu, Nabi ngomong gini kita ikutin, atau kita ikuti pendapatnya sahabat misalnya, bagi yang mengatakan perkataan sahabat adalah dalil. Nah, kemarin sudah kita jelaskan di awal, dan orang awam atau orang yang tidak mempunyai perangkat ijtihad ya, bukan mujtahid ya, mereka kewajibannya taklid ya. Kewajibannya taklid kepada orang yang berilmu gitu. Alasannya simpel, karena orang awam tidak bisa menyimpulkan hukum syar'i ya, menyimpulkan hukum suatu masalah dengan sendirinya. Dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum kecuali sebatas kemampuannya. Nah, kemampuan kita adalah tidak bisa menyimpulkannya, maka Allah memerintahkan untuk kita bertanya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, yaitu para ulama, jika kalian tidak mengetahui perkara masalah yang sedang dihadapi. Jadi itu yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam buku beliau ini ya, Al-Usul min Ilmil Usul, dan juga ulama-ulama yang lain ya, dalam buku-buku usul fikih yang lain seperti itu, perkara yang normal ya.
Jadi kemarin juga sudah kita jelaskan bahwa taklid yang tercela itu adalah taklid buta atau fanatik buta. Adapun taklid yaitu mengikuti pendapat kesimpulan hukum orang lain yang disimpulkan memang oleh orang yang kompeten, yaitu para ulama, itu tidak apa-apa. Justru malah kewajibannya memang demikian, karena Allah sendiri menyuruh kita dalam Al-Quran demikian ya. Karena tidak mungkin misalnya ada masalah-masalah baru dalam seperti ya akhir-akhir ini yang viral ya. Kemarin beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu mungkin GoPay, GoFood, sekarang yang viral lagi Bitcoin, hukum Bitcoin. Wah, ini juga bulet ya. Saya juga belum terlalu memahami masalahnya ya. Masalah Bitcoin, ada yang paham, pernah lihat atau pernah dengar atau pernah baca atau pernah ada yang ikut bahkan Bitcoin? Ada? Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi statusnya gimana hukumnya? Itu sedang akhir-akhir ini sedang juga hangat dibicarakan oleh para ustadz-ustadznya dan juga dibahas oleh para ulama. Nah, ini seperti ini tidak mungkin orang awam kemudian menyimpulkan hukum sendiri. Ya, pasti harus tanya ya, kepada pakarnya, ahlinya. Nah, adapun tema yang akan kita angkat pada kali ini yaitu ragam taklid ya, ragam taklid. Jenis-jenis taklid itu apa? Di sini Syekh Utsaimin membagi taklid menjadi dua bagian. Beliau rahimahullah mengatakan anwa'ut taklid, ragam taklid. Beliau mengatakan at-taklidu nau'ani, amun wa khasun. Ragam taklid ada dua, atau jenis taklid ada dua. Yang pertama am, yaitu taklid secara keumuman, dan yang kedua khas, taklid secara khusus dalam masalah tertentu ya. Ada taklid secara umum, yaitu semuanya diambil dari satu sumber misalnya, nanti akan ada penjelasannya. Atau taklid secara khusus ya, dalam beberapa masalah-masalah parsial, masalah-masalah cabang-cabang gitu, dia nanti bertanya dalam masalah-masalah itu. Nah, ini akan ada penjelasannya. Maksud dengan taklid am itu apa? Syekh Utsaimin mengatakan taklid secara umum itu maksudnya adalah an yaltazima madhhaban muayyanan ya'khudhu bi rukhasihi wa azaimihi fi jami'i umuri dinihi. Yaitu orang awam yang terikat atau mengikatkan diri dengan madhab tertentu. Jadi taklid secara umum itu adalah seorang awam yang mengikatkan dirinya dengan madhab tertentu, ya'khudhu bi rukhasihi wa azaimihi, dan dia mengambil pendapat dari madhab itu semuanya, entah yang rukhsah atau yang azimah. Yang azimah itu yang ya, pendapat hukum-hukum asal. Kalau rukhsah yang mendapatkan keringanan. Jadi semua diambil hanya dari satu madhab saja. Misalnya dia mengikatkan dirinya dengan madhab Hanafi atau dengan madhab Hambali atau dengan mazhab Maliki, dan mengambil seluruh perkara agamanya, baik masalah sholat, puasa, muamalah atau semuanya dari mazhab itu saja, diambil semuanya dari situ. Fi jami'i umuri dinihi, dalam semua aspek masalah keagamaan dia. Nah, ini namanya taklid umum. Nah, dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Beliau mengatakan wa qad ikhtalafal ulama fihi, para ulama bersilang pendapat tentang hukum yang demikian. Itu yang satu orang yang dia mengikatkan dirinya dengan mazhab tertentu tadi, mengikatkan dengan mazhab Syafi'i saja, dan semuanya masalah dia pokoknya ngambil dalam mazhab itu semua, tidak ngambil dari yang luar, dari yang lain, pokoknya dari mazhab Syafi'i saja misalnya, atau dari mazhab Hanafi saja, nggak ngambil dari Maliki, nggak ngambil dari Ahmad dan yang lainnya. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Faminhum man haka wujubahu, sebagian dari mereka ya, ada yang menghikayatkan wajibnya perkara ini, justru katanya wajib. Justru wajib yang kayak gitu. Alasannya li ta'adzuril ijtihad fil mutaakhirin. Karena ulama-ulama kontemporer yang datang belakangan atau orang-orang yang datang belakangan sedikit sekali yang mencapai derajat mujtahid. Jadi orang belakangan dari sisi keilmuan semakin lama semakin tergerus, sehingga orang-orang yang mencapai derajat ijtihad sedikit, bahkan sangat-sangat jarang. Sehingga mau nggak mau mereka harus tertuntut untuk merujuk kepada mazhab tertentu dari para ulama-ulama terdahulu, dari buku-buku fikihnya gitu.
Ini argumen dari pendapat yang mengatakan itu wajib. Wa minhum man haka tahrimahu. Sebagian dari mereka ada yang menghikayatkan bukan wajib, malah sebaliknya. Khilafnya tadad, ya, khilaf yang bertentangan. Sebagian mengatakan wajib, ini mengatakan haram. Tidak boleh haram. Kenapa? Lima fihi minal iltizamil mutlaq littiba'i ghairin nabi. Alasannya mereka juga punya alasan kuat. Karena kalau kemudian orang awam ini mengikatkan dirinya dengan mazhab tertentu, saat mengambil semua dari situ seakan-akan ya kebenaran hanya ada di mazhab itu saja. Dan ini secara tidak langsung memposisikan mazhab tersebut seakan-akan seperti Nabi. Seakan kebenaran cuma di mazhab itu saja, di yang lain nggak ada kebenaran. Ini yang mengatakan itu haram. Ibnu Taimiyah mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa Al-Kubra, beliau mengatakan, inna fil qawli bi wujubi ta'ati ghairin nabi fi kulli amrihi wa nahyihi, yaitu bahwasanya statement atau pendapat yang mengatakan wajibnya untuk taat, pendapat yang mengatakan wajibnya untuk taat kepada selain Nabi dalam setiap perintah dan larangannya, huwa khilaful ijma'. Ini merupakan perkara yang menyelisihi konsensus ulama. Wa jawazuhu fihi ma fihi, dan pembolehan dalam masalah itu ya fihi ma fihi, ya di dalam ada kritikannya, ada perlu ditinjau ulang gitu. Syekhul Islam mengatakan demikian. Jadi kalau sampai mengatakan harus mengikatkan diri dengan mazhab tertentu kan seakan-akan ya tadi akan taat dengan satu orang dalam semua perintah dan larangannya. Itu tadi seakan-akan ini menyamakan posisi dia seperti posisi Nabi. Wa qala, Ibnu Taimiyah melanjutkan lagi dalam potongan yang lain, manil tazama madhhaban muayyanan. Barang siapa yang mengikatkan diri dengan mazhab tertentu, thumma fa'ala khilafahu, dia mengikatkan diri dengan mazhab Hanafi misalnya. Ya, dengan mazhab Hanafi. Atau yang lainnya, bukan Hanafi, misalnya mazhab Maliki misalnya. Orang awam, dia mengikrarkan dirinya bahwa saya pengikut mazhab Malik misalnya. Thumma fa'ala khilafahu min ghairi taqlidin li'alimin akhar afta. Kemudian orang ini mengatakan tadi bahwa dia mengiltizami atau mengikatkan diri dengan mazhab Maliki. Tapi di suatu kesempatan dia melakukan perbuatan yang menyelisihi dari pendapat mazhab Malik min ghairi taqlidin li'alimin akhar aftahu. Dia menyelisihi pendapat tersebut bukan karena ngikuti ulama lain. Wala istidlalin bidalilin yaqtadi khilafah dzalik, bukan juga karena beristidlal dengan dalil yang konsekuensinya menyelisih pendapat dari ulama yang dia mengikatkan diri padanya. Gimana? Muter-muter. Saya kasih contoh, misalnya gini, tadi orang ini mengikrarkan diri bahwa dia mengikuti mazhab Malik misalnya. Nah, dalam mazhab Imam Malik misalnya, atau misalnya dalam mazhab Imam Syafi'i misalnya, namanya nikah, ya. Pernikahan perempuan itu ya wajib harus dengan wali, gitu. Wajib dengan wali. Nah, kalau dia mengikrarkan diri ikut satu mazhab ini, Maliki atau Syafi'i, yang seingat saya, sependek yang saya tahu, dalam masalah nikah mereka itu mewajibkan mewajibkan pernikahan perempuan itu harus pakai wali gitu. Tidak boleh perempuan nikahkan dirinya sendiri. Harusnya kalau dia mengikatkan dirinya dengan mazhab ini kan berarti semua masalah harusnya ngikut mazhab itu. Nah, tapi jika ternyata didapati dalam suatu kesempatan fa'ala khilafahu min ghairi taqlidin li'alimin akhar, ternyata dalam satu tema tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang perbuatan itu sejatinya pendapatnya nggak ada dalam mazhab yang dia ikuti, pendapat ulama lain. Dan dia mengikuti pendapat yang lain ini bukan karena ada ulama yang lain yang ngarahin dia, tapi dia ingin sendiri aja gitu. Walastidlal juga bukan dengan pengamatan dia pada dalil, bukan karena dia menganalisa dalil sehingga dalam perkara ini dia berbeda pendapat, bukan. Tapi apa? Wala udhrin syar'i, juga bukan karena udzur.
fahuwa muttabi'un li hawa, maka orang seperti ini dia mengikuti hawa nafsunya. Misalnya tadi orang ini misalnya mengaku dia ikut mazhab Syafi'i misalnya, atau ikut mazhab Malik, yang mana dalam tema pernikahan perempuan itu wajib untuk ada walinya ketika nikah. Harusnya dia konsisten dengan itu. Tapi di satu kesempatan dalam masalah nikah, tiba-tiba dia pengen nikahin perempuan dan dia nikahi gitu aja, dan perempuannya tanpa dengan walinya, tidak dengan bapaknya, tidak dengan kakaknya, juga tidak dengan adiknya laki-laki, pokoknya tidak pakai wali, padahal dia masih punya bapak, masih punya kakek, masih punya kakak, masih punya adik. Tapi dia melakukan pernikahan dengan perempuan itu, ya, yang walinya mungkin misalnya pakai Pak Kiai atau Pak Ustadz siapa, yang sejatinya nggak ada hubungan darah dengan si perempuan tadi. Akhirnya ini berarti menikah tanpa wali kan? Nah, ini untuk mazhab Hanafi sah. Dalam mazhab Hanafi sah, boleh perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, bahkan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali boleh. Nah, orang ini yang tadi mengatakan, ya, saya konsisten dengan mazhab Malik misalnya atau Syafi'i, tiba-tiba dalam masa pernikahan karena mungkin ada faktor tertentu dia lompat dengan pendapat yang lain. Tapi lompatnya itu bukan karena dapat fatwa dari orang berilmu, juga bukan karena analisa sendiri dalam masalah ini, juga bukan karena uzur syar'i. Tiba-tiba cuma asal pengen aja gitu. Nah, kalau yang seperti ini namanya ngikuti hawa nafsu. Nah, itu tidak boleh. Bagi yang mengatakan dirinya katanya konsisten dengan satu mazhab tertentu. Harusnya kalau dia bilang konsisten gitu, ya dia harus semuanya ya konsisten, ngambil di semua pendapat dari mazhab yang sedang dia tekuni atau mazhab yang sedang dia mengikatkan diri pada mazhab tersebut. Adapun kalau asal pindah-pindah tanpa ada analisa, tanpa ada pengarahan dari orang yang berilmu, ini sejatinya sama aja mengikuti hawa nafsu. Wa hadza munkar, kata Ibnu Taimiyah, ini adalah perkara yang munkar. Amma idza tabayyana lahu ma yujibu rujhana qaulin ala qaulin imma bil adilah al-mufassalah, berbeda statusnya jika dia mengikuti mazhab tertentu, kemudian di satu permasalahan dia mengambil pendapat dari mazhab yang lain atau ulama yang lain, tapi itu hasil dari analisa, penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata dalam masalah ini pendapat ulama yang lain ternyata lebih kuat. Karena ya'rifuha aw yafhamuha, dia memahami itu, mengetahui itu, ternyata yang lebih kuat dalam masalah ini bukan mazhab yang sedang saya pegang, tapi pendapat orang lain. Wa imma an yara ahadar rajulaini a'lam, atau dia mengikuti pendapat yang lain karena melihat, oh, ulama saya dalam mazhab Syafi'i dalam tema ini dibandingkan dengan ulama yang lain dalam mazhab Hambali misalnya, dalam masalah ini kok mereka sepertinya lebih kuat gitu pendapatnya. Misalnya dalam masalah wudu gitu. Kewajiban wudu, ya, kewajiban furudul wudu. Kewajiban wudu dalam mazhab Syafi'i itu furudul wudu ada 6. Niat. Kewajiban wudu dalam mazhab Syafi'i itu pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiga mencuci tangan sampai siku, keempat membasuh atau mengusap sebagian kepala, yang kelima mencuci kaki sampai mata kaki, yang keenam adalah tartib, yaitu berurutan. Nah, dalam mazhab Syafi'i 6 itu. Ini dalam kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah, dalam mazhab Syafi'i buku ringkas. Atau dalam mazhab Hambali lebih dari itu. Ada kewajiban lain, yaitu kumur-kumur dan istinsyak itu bagian dari wajib. Dalam mazhab Syafi'i kumur-kumur dan istinsyak itu sunnah. Jadi jenengan misalnya wudu, langsung cuci muka, langsung cuci tangan sampai siku, ngusap sebagian kepala, tepuk-tepuk sebagian kepala aja, kemudian cuci kaki, kemudian dilakukan berurutan tadi, sah. Jadi nggak pakai kumur-kumur, nggak pakai istinsyak, sah. Karena mereka menganggap, ya, firman Allah Ta'ala di surah Al-Maidah, wa idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, jika kalian hendak melakukan sholat, cucilah wajah kalian. Nah, di situ Allah cuma menyebutkan cucilah wajah kalian,
Dan wajah itu adalah sesuatu yang digunakan untuk berhadapan-hadapan dengan orang. Ya ini aja yang tampak. Adapun dalam mulut atau dalam hidung istinsyaq tidak masuk gitu. Tapi dalam mazhab Hambali setahu saya, sebenarnya yang saya tahu wajib. Kenapa? Pertama karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Pertama, beliau ketika wudhu pasti gitu. Dan mulut sama hidung itu bagian dari wajah. Makanya mereka memasukkan itu. Atau juga dalam mazhab Hambali juga salah satu kewajiban dalam berwudu adalah al-muwalah, yaitu berkesinambungan. Itu nggak boleh putus. Jadi kita kan jangan cuci tangan, cuci muka, cuci sampai siku, itu harus berkelanjutan. Rampung langsung ganti, rampung ganti, selesai. Nggak boleh misalnya cuci muka kemudian terima telepon setengah jam, kemudian baru cuci tangan, baru tudang anaknya untuk ngapa, baru setelah cuci tangan baru ngusap kepala. Dalam mazhab Syafi'i boleh, karena al-muwalah berkesinambungan itu sunnah. Dalam mazhab Hambali tidak boleh, karena mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat, kemudian Nabi melihat sahabat ini setelah wudhu, ternyata ada satu area dalam kakinya, area di kakinya sebesar uang dirham yang belum kena air. Jadi sahabat ini wudhu selesai, kemudian Nabi melihat di kakinya itu ada area di kaki sebesar uang dirham yang belum kena air. Dan Nabi nyuruh untuk mengulangi wudhunya dari awal. Nabi menyuruh untuk mengulangi wudhunya dari awal. Nah, ini menunjukkan wajibnya untuk berkesinambungan, nggak boleh putus. Kalau misalnya boleh putus, harusnya Nabi nggak usah nyuruh dari awal aja ngulanginya. Cukup itu masih kurang, udah tinggal dibasuh. Harusnya kan gitu. Kalau memang berwudu tadi boleh ada selang waktu yang lama antara proses mencuci organ satu dengan yang lainnya. Tapi nyatanya Nabi menyuruh sahabat tadi untuk mengulangi semua dari awal. Ini menunjukkan bahwa berurutan dan berkesinambungan itu wajib gitu. Misalnya berkesinambungan itu tidak wajib, harusnya Nabi cuma nyuruh aja. Kan tadi udah selesai kan, sudah selang lama baru Nabi lihat. Harusnya kalau kesinambungan itu bukan sesuatu yang wajib, harusnya Nabi nyuruh aja, itu dicuci kakimu. Walaupun jarak antara mencuci kaki tadi ketika selesai tadi dengan ketika disuruh itu ada jarak yang lumayan lama. Kalau memang itu berkesinambungan itu sunnah, harusnya Nabi cukup menyuruh demikian. Tapi nyatanya beliau menyuruh dari awal diulang lagi. Ini menunjukkan bahwa berkesinambungan ini suatu kewajiban. Ini sampel aja beberapa perbedaan yang diambil dalam pendapat Syafi'i atau Hambali. Misalnya ada orang tadi yang berpegang dengan mazhab Syafi'i misalnya, ini permisalan aja. Awal mulanya berpegang dengan pendapat yang tadi. Kemudian setelah dia analisa atau dia mendapatkan penjelasan dari seorang alim yang dia lihat ternyata ini lebih alim misalnya menurut perspektif dia, kemudian akhirnya dia menganggap yang tadi mazhab Syafi'i harusnya mualat itu sesuatu yang sunnah, kemudian dia berpikir oh ini wajib ini. Nah, kalau dia berpindah ke mazhab yang lain tadi, memang karena analisa atau karena ada arahan dari orang yang berilmu, tidak ada masalah. Yang jadi masalah tadi ketika dia berpindah tidak ada sisi argumentasi yang dibenarkan, cuman sak senengi dewe tadi, seperti masalah nikah tadi. Nah, kalau seperti tadi itu sama saja mengekor atau mengikuti hawa nafsu, sak enaknya sendiri. Oke, itu definisi taklid umum. Saya ulangi lagi, kata Syekh Utsaimin, taklid umum itu adalah seorang yang mengikatkan dirinya dengan mazhab tertentu dan mengambil semua pendapat dalam mazhab itu. Nah, bagaimana hukumnya? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, bahkan wajib. Alasannya karena orang-orang belakangan sedikit sekali yang mencapai derajat ijtihad, sedikit sekali yang mencapai level ulama, sehingga mau nggak mau harus kembali kepada hasil-hasil ijtihad ulama-ulama klasik, ulama-ulama dahulu. Sebagian yang lain mengatakan kalau Anda mengikatkan diri Anda dengan satu mazhab saja, seakan-akan itu menganggap kebenarannya di situ aja.
seakan-akan mazhab yang lain tidak ada kebenaran dalam diri mereka. Ini sama saja dengan sedang menyamakan mengikuti mazhab ini dengan mengikuti Nabi SAW, dan ini sesuatu yang keliru. Nah, pendapat yang kedua inilah yang kemudian mengharamkan jenis taklid yang demikian. Nah, ini namanya taklid am, yaitu taklidnya seorang awam yang mengikatkan dirinya dengan mazhab tertentu dan dia nggak mau keluar dari pendapat mazhab itu. Nah, yang kedua adalah kata Syekh Utsaimin taklid secara khas, taklid yang khusus. Bagaimana ini? Yaitu an ya'khudha biqaulin muayyan fi qadiyatin muayyanah. Fahadha jaizun idza ajiza an ma'rifatil haqq bil ijtihad. Sawa'un ajiza ajzan haqiqiyan aw istata'a dzalika ma'al masyaqqah al-'azimah. Adapun taklid secara khusus adalah mengambil pendapat tertentu dalam permasalahan tertentu. Mengambil pendapat tertentu dalam permasalahan tertentu. Jadi dia bisa aja dia taklid dengan ulama A, bisa aja dengan ulama B, ya, dengan ulama A dia tanya dalam masalah tertentu ini. Dengan ulama B dia tanya dalam masalah yang lain. Ulama C dia tanya dalam masalah yang lain. Jadi bukan ngikuti satu figur ulama saja kemudian diambil semuanya, enggak. Tapi dia bertanya dalam tema ini, tanya. Tema ini tanya, tema ini dia bertanya. Nah, yang demikian kata Syekh Utsaimin hukumnya boleh jika memang dia tidak mampu untuk mengetahui kebenaran atau mengetahui hukum perkara dengan cara berijtihad. Dia nggak mampu, ya. Entah tidak mampu secara hakikatnya memang tidak mampu, atau sejatinya mampu tapi karena terdesak waktu jadi sementara belum mampu. Seperti kemarin kayak orang yang sudah mencapai level mujtahid dihadapkan dengan perkara baru, tapi perkara baru ini segera butuh jawaban, ya. Orangnya sudah mencapai level mujtahid tapi dihadapkan dengan perkara yang baru, tapi perkara baru segera butuh jawaban dan dia nggak punya waktu cukup untuk menyimpulkan hukum tadi. Seperti kemarin misalnya orang yang sudah mencapai level mujtahid kemudian dihadapkan pada permasalahan, misalnya ada kecelakaan, yang kecelakaan ini korbannya hatinya pecah misalnya, mau nggak mau harus segera operasi transplantasi hati misalnya, dan ternyata ada pendonor tapi pendonornya non muslim. Nah, gimana hukumnya? Masalah baru kontemporer, transplantasi hati, mengambil dari hatinya orang non muslim dioperasikan, digabungkan dengan hatinya orang yang muslim. Gimana hukumnya? Sedangkan waktunya mepet. Kalau tidak segera operasi, ya, maka dimungkinkan melayang nyawanya karena segera butuh operasi, urgent. Nah, ulama ini yang menghadapi masalah itu belum tahu jawabannya. Dia harus ngumpulin dalil, menyimpulkan. Dan ada ulama yang lain di tempat yang lain mungkin yang dia ulama misalnya tapi dia seorang dokter misalnya, dan sering mendapati masalah itu dan dia sudah punya ijtihad dalam masalah itu. Nah, boleh si ulama ini ngikuti dulu ijtihadnya orang itu. Gimana masalah hukumnya, apakah boleh apa enggak? Dia ngekor dulu, bertaklid dulu pada yang lainnya. Karena memang ini waktunya mendesak, segera butuh jawaban. Ini bagi orang yang mujtahid tapi waktunya sempit sehingga butuh jawaban dan dia tidak ada waktu yang cukup untuk berupaya untuk menganalisa. Nah, teman-teman sekalian, kita akan baca syarahnya. Tadi masih matannya, ya, masih matan yang dibawakan Syekh Utsaimin. Kesimpulannya intinya gini, taklid kata Syekh Utsaimin ada dua. Ada taklid yang secara umum, yaitu ketika seseorang itu mengikatkan dirinya dengan mazhab tertentu dan nggak mau keluar dari mazhab itu, dia ngambil semuanya, ya. Nah, ini hukumnya apa? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ya. Ada yang mengatakan haram. Yang mengatakan wajib karena ulama belakangan sedikit yang mencapai level ulama, atau orang belakangan sedikit mencapai level ijtihad, sehingga mau tidak mau harus merujuk kepada ulama-ulama klasik yang sudah wafat, yang sudah menuliskan hasil-hasil ijtihadnya pada buku-buku fikih yang ada. Ada yang mengatakan haram karena kalau Anda mengikatkan diri Anda dengan satu mazhab saja, sama aja seakan-akan menganggap kebenaran hanya dalam mazhab itu. Seakan-akan dalam mazhab yang lain nggak ada kebenaran. Nah, ini sama aja Anda mendakwakan kemaksuman dalam mazhab ini, dan ini tidak boleh. Ini taklid yang umum, ada khilaf. Ada pun taklid yang khusus, yaitu taklid yang seorang awam dalam beberapa permasalahan. Dia masalah ini tanya, masalah ini tanya, tapi tidak terikat dengan mazhab tertentu. Nah,
Kemudian kita akan baca penjelasannya Syekh Sastri. Beliau mengatakan, Syekh Abdul Aziz Syekh Sa'ad bin Nasir bin Abdul Aziz Asy-Syatsri hafizullah mengatakan, dzakarul muallif anna taqlid ala nau'ain. Penulis buku, yaitu penulis Al-Usul min Al-Usul, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa taklid tadi ada dua. Ya. Yaitu yang pertama adalah at-taqlidu al-'am, yaitu taklid secara umum. Yang tadi definisinya sudah dijelaskan. Nah, beliau mengatakan bi an yaltazimal 'ami madhhaban minal madzahib fi kulli masailihi. Definisinya diulangi lagi oleh beliau, yaitu seorang awam yang beriltizam, yang mengikatkan dirinya dengan madhab tertentu dalam semua masalah yang dihadapi, baik yang sedikit maupun yang banyak. Ya'khudhu bi rukhasi dzalikal madhab, dia mengambil semua rukhsah dan azimah yang ada di dalam madhab tersebut. Fahada taqlidun am, inilah definisi taklid umum. Wa yusammunahu tamadzhub, dan sebagian ulama memberikan nama amalan seperti ini sebagai tamadzhub, yaitu bermadhab. Ai al-akhdhu bi madhhabin wahidin minal a'immah fi jami'il masail, yaitu mengambil madhab, satu madhab tertentu dari madhabnya para imam, kemudian mengambil semua permasalahan yang ada di madhab tadi. Wat tamadzhub qad ikhtalafa fihi ahlul ilmi ala thalathati aqwal, dan tamadzhub yang seperti ini para ulama berselisih pendapat, terbagi menjadi 3 pendapat. Baik, sebelum kita lanjut, beliau tadi mensinonimkan taklid umum tadi. Kalau Syekh Utsaimin memberikan ibarah atau penamaan model taklid seperti ini, orang awam yang mengikatkan dirinya dengan mazhab tertentu, namanya taklid am. Kata Syekh Utsaimin namanya gitu, taklidun am. Kemudian sebagian ulama yang lain menamakannya sebagai tamadzhub, yaitu bermazhab. Nah, ini juga perlu ditahrir dulu, perlu dijabarkan dulu gitu. Karena dari definisi tamadzhub itu seperti apa, disitulah kita juga akan tahu hukumnya. Nah, tamadzhub yang kadang kita mendengar, bermadhab itu dilarang, itu adalah bermadhab yang definisinya seperti tadi, yaitu definisi bermadhab atau tamadzhub dalam artian seorang awam mengikatkan dirinya dengan madhab tertentu, ngambil semua pendapat dalam madhab itu. Itu yang dikatakan terlarang. Itu pun masih khilaf ya. Itu pun masih khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan dia haram. Ini yang tamadzhub dengan definisi apa? Definisi seorang awam mengikatkan dirinya dengan mazhab tertentu. Nah, kita harus tahu ketika nanti misalnya jenengan dengar ustadz ceramah di YouTube atau apa, bermazhab hukumnya haram. Ketika ustadz itu mungkin mengatakan bermazhab hukumnya haram, adalah yang dia maksud adalah bermazhab dengan definisi yang ini. Karena nanti ada ulama yang lain yang mendefinisikan bermazhab bukan dengan definisi ini, tapi dengan definisi yang lain. Nah, ini juga kita perlu tahu. Karena nanti kalau kadang ada satu istilah, ternyata istilah ini punya definisi berbeda. Akhirnya orang-orang gontokan dengan hukum dari istilah ini. Yang ini mengatakan haram, yang ini mengatakan boleh. Padahal sejatinya kalau mereka bersepakat dengan definisi yang sama, bisa jadi mereka nggak berselisih. Mereka berselisih hukumnya apa, itu kadang memaknai istilah ini memaknainya ngalor, yang ini memaknainya ngidul. Nah, itu sama dengan kalau kita membahas ilmu usul fikih, ada dalil yang digunakan ulama namanya al-istihsan. Ya, jadi dalil yang digunakan sebagai pijakan hukum itu yang disepakati ada 4. Quran, hadis, ijma, qiyas. Quran, hadis, ijma, qiyas, ada 4 yang disepakati. Tapi ini bukan pembatasan. Ada hadis, dalil-dalil yang lain yang dipakai ulama, tapi ini dalil-dalil yang diselisihkan. Seperti perkataan sahabat, qaulus sahabi, apakah dalil bukan? Ijma'u ahli Madinah atau kesepakatan ahli Madinah, dalil bukan? Maslahah mursalah, dalil bukan? Istishab, dalil bukan? Nah, di antaranya yang menjadi dalil yang diperselisihkan adalah istihsan. Istihsan ini dipakai dalam mazhab Hanafi dan juga Imam Ahmad.
Tapi mazhab Hanafi banyak menggunakan istihsan. Banyak menggunakan istihsan. Imam Ahmad sepertinya juga pakai gitu, dalam mazhab Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mencela habis-habisan. Beliau mengatakan man istahsana faqad syarra'a wa man syarra'a faqad tazandaqa. Barang siapa yang menggunakan istihsan maka sama saja dia telah membuat syariat. Dan barang siapa makhluk kok membuat syariat maka dia telah zindik. Oh, gimana itu? Imam Syafi'i mengatakan istihsan ini seakan-akan seorang punya otoritas untuk buat syariat baru. Karena istihsan itu artinya menganggap baik gitu. Dan menganggap baik itu kan dasarnya akal. Jangan menganggap oh ini perkara baik, ini perkara buruk. Didasarkan pada akal. Nah, Imam Syafi'i sampai ngomong barang siapa yang menghukumi sesuatu itu dengan istihsan, yaitu ukuran baik buruknya, boleh enggaknya itu dengan akal, maka dia syarra'a. Maka dia telah membuat syariat, memposisikan dirinya sebagai pembuat syariat. Dan barang siapa yang memposisikan dirinya sebagai pembuat syariat, maka dia telah berbuat zindik, munafik dan semisalnya. Nah, menurut Imam Syafi'i gitu. Nah, lantas kenapa kok Abu Hanifah sama Imam Ahmad kok pakai? Ternyata setelah dirunut-runut, setelah ditelusuri, ternyata mereka berbeda dalam pemahaman mendefinisikan istihsan. Lafadznya sama, yang ini menganggapnya ke kanan, yang ini menganggapnya lain. Kalau istihsan menurut Hanafiyah dan juga yang lain yang memakainya atau Hambali, dikatakan definisinya adalah tarjihu qiyasin khafi ala qiyasin jali bina'an ala dalil, yaitu merajihkan, menguatkan salah satu di antara dua qiyas, tapi dikuatkan salah satunya juga dengan dalil gitu. Berarti kan bukan dengan akal. Atau dalam definisi yang lain, istisna umas alitin juz'iyah min aslin kulli. Istisna itu adalah mengecualikan perkara parsial dari perkara yang secara umum ada hukumnya tertentu. Ada perkara hukumnya tertentu, tapi ada perkara cabang parsial yang dikecualikan. Au qaidatin ammah bina'an ala dalilin khas. Yang mana pengecualian ini dilandaskan kepada dalil yang khusus. Jadi apa? Sebenarnya istihsan itu ada dalilnya. Nah, tapi kok gimana kok mereka bisa berbeda pendapat? Nah, tadi. Jadi kalau misalnya ada satu lafaz tertentu kok gontok-gontokan, diajak duduk dulu. Kowe ngopo kok ngomong haram? Sik tok pahami istihsan ki apa gitu. Kamu kenapa kok mengatakan boleh, yang kamu pahami apa? Kalau misalnya mereka bisa ketemu bareng, oh yang saya pahami istihsan itu saya haramkan karena itu menghukumi sesuatu hal berlandaskan akal. Ya pasti Abu Hanifah dan Imam Ahmad pasti sepakat, gitu. Karena tidak boleh seorang mengatakan halal haram hanya dengan berdasarkan akal atau hawa nafsu, harus dengan nas gitu. Nah, andai saja itu misalnya bisa diketemukan, pasti mereka ada bakalan berselisih. Nah, faedahnya apa dalam masalah kita menghukumi lafaz ini, bermadhab ini? Karena kadang nggak ketemu. Kadang yang jenengan mungkin pernah dengar di YouTube atau pernah baca artikel di web gitu kan, artikel di web atau artikel di Facebook atau apa ustadz salafi yang ini mengatakan bermadzhab mengambil pendapat haram. Bisa jadi perselisihan itu karena perbedaan definisi yang kita pahami. Oh mungkin ustadz ini mengatakan itu haram karena memahami definisi tamadzhub atau bermadzhab dengan definisi ini, yaitu definisi apa? Bermadzhab artinya orang awam ya mengikatkan dirinya dengan mazhab tertentu, tidak mau keluar dari mazhab itu. Kenapa? Karena ada definisi yang lain, tamadzhub itu artinya yang lain. Apa itu? Kita ada buku namanya At-Tamadzhub Haqiqatuhu wa Hukmuhu. Bermazhab hakikatnya dan hukumnya apa? Oleh Hudhari Ahmad bin Thalabah. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa definisi. Salah satu definisi bermadzhab atau tamadzhub tadi adalah yaitu orang awam yang mengikatkan dirinya dengan mazhab tertentu, tidak mau keluar dari mazhab itu. Ada juga definisi yang lain diambilkan dari kitab Al-Madkhal Al-Mufassal ila Fiqhil Imam Ahmad. Definisi tamadzhub itu adalah ittiba'u tariqati imamin fi fiqhihi riwayatan, yaitu mengikuti metode atau jalannya seorang imam ya dalam fikihnya secara riwayat, wastinbaton, dan caranya dalam menyimpulkan hukum, wa takhrijan ala madhabihi,
dan mentakhrij mazhabnya. Ya globalnya gini, bermadhab dalam definisi yang ini adalah seseorang mempelajari kaidah-kaidah dalam mazhab tertentu sebagai ilmu alat untuk menyimpulkan hukum syar'i. Jadi cara untuk bertafakuh, cara untuk menjadikan seseorang paham agama menjadi ahli fikih. Nah, kalau tamadhub atau bermadhab itu yang dimaksudkan adalah pakai definisi ini, maka saya yakin semua ulama atau semua ustadz mengatakan boleh. Kenapa? Ya itulah yang dijalankan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dikatakan Al-Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Kenapa beliau dikatakan Asy-Syafi'i? Ya karena beliau ya menjadi ulama dengan tangga yang telah dibuat oleh Imam Syafi'i. Kaidah-kaidah memahami nas dalil Quran hadis dengan kaidah yang dijabarkan oleh Imam Syafi'i. Bahkan nggak usah jauh-jauh ulama kontemporer yang menjadi rujukan kita, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh bin Baz. Bagaimana mereka bisa mencapai derajat mustahid kayak gitu? Ya karena Syekh Utsaimin menapaki tangga cara bertafakuh dengan mazhab Hambali. Karena di Saudi Arabia mazhab fikih yang mendominasi adalah Hambali. Makanya Syekh Utsaimin punya syarah Zadul Mustaqni' dalam fikih Hambali namanya Al-Mumti'. Bahkan Syekh Shalih Fauzan juga punya ringkasan Zadul Mustaqni' namanya Mulakhas Fikih yang dipelajari Pak Iwan. Mulakhas Fikih itu kan mulakhas ringkasan fikih yang diringkas oleh Syekh Shalih Fauzan dari fikih mazhab Hambali gitu. Nah, jadi kalau tamadhub dalam definisi ini yaitu seseorang yang menempuh ittiba'u thariqah, mengikuti, menapaki metode jalannya seorang imam dalam fikihnya secara riwayat wastinbaton, dan bagaimana cara menyimpulkan hukum menurut mazhab ini, itu tidak ada masalah, semua ulama gitu. Bahkan Ibnu Taimiyah pun beliau adalah salah seorang pembesar mazhab Hambali. Kenapa? Karena beliau mencapai level itu dengan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh Imam Ahmad. Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, ya, penulis akidah Thahawiyah, penulis sirah nabawiyah itu Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, beliau juga menapaki pondasi-pondasi cara berdalil dari Abu Hanifah. Ya bahkan siapa? Murid-muridnya Muhammad bin Hasan, Muhammad bin Ziyad Al-Lu'lu'i, Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, Abu Yusuf atau murid-muridnya Syafi'i, semuanya kayak gitu. Ibnu Wahab, muridnya Imam Malik dan yang lainnya. Mereka mencapai level-level ulama itu karena mengikuti kaidah yang sudah dipondasikan oleh para imamnya tadi. Nah, kalau seperti ini adanya boleh, dan itulah yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim, muftinya Saudi Arabia sebelum Syekh bin Baz. Syekh bin Baz juga bilang seperti itu dalam banyak fatwanya. Jika dimaksudkan bermadhab itu maknanya adalah mengadopsi kaidah dalam mazhab tertentu untuk bisa memahami dalil, maka tidak ada masalah. Seorang mengatakan fulan asy-Syafi'i, fulan al-Hambali, ya. Ini yang diperbolehkan. Tapi kalau bermadhab, artinya tamadhub dalam definisi yang pertama tadi, yaitu orang awam yang mengikatkan dirinya dengan mazhab tertentu, nggak mau keluar dari pendapat itu yang jadi khilaf. Itu yang jadi khilaf. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nah, kita baca. Masih seperempat jam. Masih kuat? Udah. Masih ya? Masih kuat ya? Dan semoga bisa dipahami ya. Insyaallah bisa. Enggak. Nah, Syekh As-Sasri mengatakan wa yusammunahu tamadhub. Model seperti ini namanya bermadhab. Bermadhab dalam definisi yang ini ya, dalam definisi yang seorang awam enggak mau lepas dari mazhab tertentu. Nah, ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, beliau mengatakan ada yang mengatakan hukumnya wajib. Kenapa yang mengatakan wajib? Alasannya apa? Tadi alasannya li'annal istihad fil mutaakhirin mu'tadir wa qalilun nadir. Karena ya orang-orang yang mampu untuk beristihad di kalangan belakangan itu sangat-sangat sedikit dan sangat-sangat langka. Fahina idzin narji'u ila istihadil mutaqaddimin. Karena sangat langka, susah dicari, maka kita kembali kepada hasil istihadnya orang-orang lampau, orang-orang klasik. Ulama klasik. Fana amalu biha min khilali madzahibihim al-mudawwanah. Maka kita mengamalkan amalan keagamaan kita, sholat kita, puasa kita langsung merujuk ke buku-buku agama yang ditulis oleh para ulama tadi. Ini yang mengatakan wajib.
Yang kedua, anna tamadhub jaiz laisa biwajib wala haram. Pendapat yang kedua tidak mengatakan wajib. Pendapat yang pertama yang mengatakan wajib, konsekuensinya berarti kalau tidak melakukan itu dosa. Lalu pendapat yang kedua mengatakan bermadhab atau tamadhub dalam definisi tadi dikatakan boleh, bukan wajib juga bukan haram tapi boleh. Kenapa? Li'anna fi dzalika ittiba'an lil a'immah alladzina yajuzu taqliduhum. Alasannya, argumentasi yang dipakai oleh kelompok kedua, karena ketika kita merujuk kepada hasil istihad ulama-ulama dulu, kita baca bukunya Nawawi, kita baca bukunya Syafi'i, kita baca bukunya Ibnu Hajar dan yang lainnya, kan mereka ulama gitu. Ketika kita mengikuti mereka, kan mereka ulama, mereka ulama yang sudah mencapai derajat istihad, kan boleh. Bukannya mengikuti orang yang sudah mencapai derajat istihad itu boleh. Alasannya gitu, li'anna fitilka ittiba'an lil a'immah. Karena dalam melakukan hal ini itu bentuk mengikuti para imam alladzina yajuzu taqliduhum, yang memang boleh untuk kita taklid pada mereka. Sawaun qallatna ashab hadhil madzahib aw qallatna man kana mawjudan fi zamani, sama aja entah kita bertaklid kepada pemilik para mazhab ini atau ulama yang ada sekarang yang masih hidup gitu. Jadi pendapat yang kedua ini tidak mengatakan haram juga tidak mengatakan wajib, tapi tengah-tengah, boleh. Silahkan mau ngikuti ulama kontemporer yang ada yang masih hidup, boleh, silahkan tanya langsung boleh, atau ngikuti apa saja yang sudah tertulis sebelumnya itu juga boleh. Kemudian Syekh Sastri mengatakan wa ala hadzainil qaulaini fa innahu idzal tazama al-insan bimadzhab minal madzahib. Kalau mengambil dua pendapat yang di depan ini, bagi orang yang mengambil dua pendapat di depan ini, yaitu pendapat yang mengatakan wajib atau pendapat yang mengatakan boleh, fa innahu idzal tazama al-insan, yaitu seseorang jika mengikatkan dirinya dengan salah satu mazhab tertentu, maka kalau misalnya dia mengambil pendapat ini, konsekuensinya apa? La yajuzu an yatrukahu lima yuwafiqu hawa. Dia harus konsisten juga. Bagi yang mengatakan mengikuti mazhab ini wajib, itu mazhab tertentu ini wajib, atau mengatakan boleh silahkan, maka konsekuensinya dia tidak boleh ya meninggalkan pendapat yang ada dalam mazhab tadi lima yuwafiqu hawa, ya, dengan apa yang mengikuti hawa nafsunya. Dan itu kadang menjadi kritikan kita untuk sebagian saudara kita ya yang mengatakan konsekuen dengan mazhab tertentu, tapi dalam masalah musik bolehin gitu kan. Dalam masalah musik ngambil pendapatnya Ibnu Hazm gitu. Padahal Imam Syafi'i nggak bilang gitu. Padahal Imam Malik nggak bilang gitu. Katanya konsekuen dengan ini misalnya. Tapi nyatanya dalam masalah ini kok ngambil pendapatnya Ibnu Hazm. Yang mana Ibnu Hazm terpeleset dalam masalah itu. Atau dalam contoh yang lain gitu. Kadang tidak konsisten. Ya, harusnya kalau misalnya memang mereka mengambil pendapat yang itu harusnya konsisten. Bal yajibu alaihi an ya'mal bil madhhabil ladzi iltazamahu. Kalau memang dia sudah mengatakan bermadhab dalam artian orang awam mewajibkan dirinya ikuti madhab tertentu, dia harus konsisten mengamalkan madhab yang dia terikat kepadanya. Illa idza dhanna anna dalil yukhaliful madhab, kecuali jika dia dengan jujur dalam suatu permasalahan ternyata menganalisa ya dalam masalah tertentu ada permasalahan ini ternyata pendapat lain lebih kuat, tapi dia dengan cara analisa atau dengan dia diarahkan oleh orang yang memang berilmu dan dia percayai. Tapi kalau asal pindah-pindah seenaknya, ya ini namanya cuman mengikuti hawa nafsu. Nah, ini pendapat pertama mengatakan wajib, pendapat kedua mengatakan boleh. Pendapat ketiga, annahu yahrumu at-tamadhub bihaitsu ya'khudhu bimadhhabi wahidin minal a'immah wa yaltazimu bi rukhasihi wa azaimihi. Pendapat yang ketiga mengatakan kalau orang ya mengikatkan dirinya dengan mazhab tertentu dan tidak mau keluar dari mazhab itu, mengambil semua pendapat yang ada di situ dalam semua permasalahan, pendapat yang ketiga mengatakan hukumnya haram. Ya. Kenapa? Li'anna at-tamadhub fihi ta'zimun lil ashkhas. Karena model yang demikian secara tidak langsung atau secara langsung merupakan bentuk pengagungan kepada person-person tertentu. Wa fihi iltizamun mutlaq liqauli ahadin minan nas, sama saja beriltizam secara mutlak atau mengikatkan diri secara mutlak dengan pendapat salah satu orang dari manusia yang ada, dari para ulama yang ada.
wa fihi dhannu ismati sahibul madhab, dan secara tidak langsung juga ini sama saja menganggap ya sahibul madhab ini, pemilik madhab ini maksum gitu, semuanya pendapat benar dalam pendapat madhab tersebut. Wa ashabu hadzal qaul yastadilluna ala qaulihim biqauli dan pendapat yang ketiga ini yang mengatakan yang mengatakan bahwa bermadhab mengikuti satu madhab tertentu itu haram, tidak mau keluar itu haram. Salah satu dalilnya adalah, landasannya adalah Allah berfirman fasalu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Nah di situ Allah merintahkan kita dalam masalah yang kita hadapi, kita nggak tahu, tanya gitu. Bukan merujuk ke buku, bukan buka buku ya, tapi kita disuruh untuk tanya kepada orang yang ada yang masih hidup gitu. Bukan merujuk ke apa yang sudah tertulis. Fa amarallah man la ya'lam bi su'ali ahli dzikr. Di ayat tadi Allah memerintahkan orang yang tidak tahu untuk bertanya pada ahli ilmu. Wal amal bima fi hadzal madhhab laisa fihi su'al. Adapun mengamalkan apa yang tertulis dalam mazhab tadi, bagi yang mengatakan dia mengikatkan dirinya dengan mazhab tadi, maka perintah Allah tadi nggak bisa diaplikasikan, karena aplikasi fas'alu ahla dzikri itu hanya berlaku bagi kita bertanya pada orang yang masih hidup. Juga bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala di surah An-Nisa, Allah berfirman wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an wa idza ja'ahum amrun minal amni, jika datang kepada mereka suatu kabar atau suatu perkara ya yang berkaitan dengan keamanan atau berkaitan dengan ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Walau raddu ila rasul, andai saja permasalahan tadi tidak langsung dia sebar, tapi dia kembalikan dulu kepada Rasul, wa ila ulil amri, dan kepada ulil amri yaitu para ulama dan umara ya, la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, maka dalam perkara tadi pasti akan bisa dicari jalan keluarnya oleh siapa? Oleh alladzina yastanbitunahu minhum, yaitu oleh orang yang bisa beristinbat, menyimpulkan hukum dalam masalah tadi harusnya seperti apa. Nah, Syekh Safiri mengatakan, dan dalam Al-Quran ini Allah memakai fi'il istanbata yastanbitu, pakai yastanbitu dengan fi'il mudhari. Wa yastanbituna fi'il mudhari yadullu ala istimrar, dan fi'il mudhari yastanbit itu menunjukkan istimrar. Istimrar itu bahasa ininya apa? Berkelanjutan atau apa ya? Berkelanjutan. Jadi berkesinambungan atau sesuatu yang terus terjadi gitu. Gimana ya saya membahasakannya? Wala yakunu hadza illa fil ulama al mawjudin, dan hal ini tidak akan terjadi atau tidak akan terwujud kecuali pada tangan para ulama-ulama yang masih hidup gitu. Jadi maksudnya di ayat tadi ketika ada perkara berkaitan dengan keamanan atau ketakutan itu jangan disimpulkan sendiri atau jangan disebarkan langsung, tapi kembalikan perkara ini kepada Rasul. Kalau Rasul masih hidup, nah Rasul sekarang udah gak ada, maka kembalikan kepada siapa? Ila ulil amri minhum, kepada ulil amrinya. Ulil amri itu siapa? Tafsirnya ada dua, ulama dan umara. Nah, maka ulama dan umara, mereka yang tahu tentang masalah ini, maka bala alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, mereka akan tahu kesimpulan hukumnya masalahnya apa, karena mereka beristinbat. Dan beristinbat itu adalah perkara yang dilakukan berkesinambungan terus menerus. Terus menerus ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang yang menyimpulkan hukum ini harus masih hidup gitu. Harus masih hidup, dan tidak lain tidak bukan ini hanya bisa dilakukan dengan bertanya langsung kepada orang yang pakar dan kompeten, bukan merujuk kepada buku-buku yang sudah ditulis dari orang-orang yang sudah wafat. Wah, saya capek ngomong terus sih. Udah aja. Oke, semoga bisa insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang pembahasan. Masih ada sedikit sebenarnya, tapi sudah jam 9 kurang 5 ya, dan sepertinya sudah ngawe-awe itu nasinya, jadi bikin nggak fokus. Intinya teman-teman sekalian, taklid terbagi dua, taklid umum, taklid khusus gitu. Dan taklid umum adalah orang yang mengikatkan dirinya dengan mazhab tertentu, dan ini dikatakan sebagai tamadzub menurut salah satu definisi tadi, karena tamadzub ada dalam definisi yang lain juga. Ini juga kita harus bisa membedakan antara definisi yang ini dengan ini, karena antara definisi satu dengan yang lain itu nanti mengambil hukum yang berbeda. Adapun tamadzub atau bermadzhab dengan definisi yang dibawakan tadi,
ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Dan sepertinya penulis Syekh Utsaimin dan juga pensyarah lebih merojihkan atau lebih menguatkan pendapat yang mengharamkan. Alias apa? Alias orang awam itu tugasnya bukan mengikatkan diri dengan mazhab tertentu, tapi orang awam itu tugasnya adalah ketika ketika ada masalah dia langsung tanya gitu. Dia disuruh langsung tanya, bukan merujuk pada pendapat-pendapat yang sudah tertuliskan, tapi dia langsung tanya. Kenapa? Karena nanti juga ada penjelasan lain, karena bisa jadi kesimpulan-kesimpulan fikih yang sudah tertuliskan tadi, ulama dulu menyimpulkan hal itu karena menyesuaikan kondisi yang ada di zaman itu gitu. Dan kita paham kalau kita belajar ilmu tentang fatwa itu bisa berubah ya, menyesuaikan waktu dan tempat gitu. Jadi kadang kondisi tertentu itu bisa menjadikan status fatwanya itu berbeda. Makanya masalah seperti sholat gitu kan, sholat kondisi aman dengan sholat kondisi penyakit wabah itu akan bisa berbeda. Jadi kondisi itu akan membedakan. Makanya yang demikian kata Syekh Al-Sasri, maka yang benar adalah agar fatwanya itu jelas, hukum masalah yang dihadapi itu jelas, adalah bertanya langsung dengan ulama yang masih hidup, karena dia akan paham kondisi keadaan yang sedang dihadapi, sehingga dalil-dalil yang ada bisa disesuaikan dengan kondisi itu untuk menyimpulkan hukum yang cocok bagi penanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan faedah yang bisa diambil. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.